Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Farel Ramanto Susanto dengan NIM akhir 1111. Saya Fauzi Rifki dengan NIM akhir 1051. Saya Azra Bintang dengan NIM akhir 1068. Saya Valentino Pratama Nugraha dengan NIM akhir 1125. Kami dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini kami di situs Duplang, di mana lokasinya sendiri ada di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kami di sini untuk mengenal tentang bagaimana situs Duplang ini berada, serta nilai-nilai historis yang terkandung di dalam situs ini tersendiri. Kemudian bagaimana responsi masyarakat terkait situs ini untuk pengembangan desa wisata situs Duplang ini. Situs Duplang merupakan sebuah situs megalitikum yang terletak di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Situs yang berukuran sekitar 10 x 10 meter persegi ini terdapat beberapa peninggalan yang berasal dari zaman megalitikum. Zaman megalitikum atau dikenal dengan zaman batu besar merupakan salah satu periode prasejarah. Ciri umum dari periode ini adalah dipergunakannya batu-batu berukuran besar dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan ritual keagamaan maupun yang lainnya. Di situs Duplang ini tidak hanya satu macam benda peninggalan zaman megalitikum yang dapat ditemukan, akan tetapi terdapat 3 macam, yaitu menhir, batu kenong, dan dolmen. Ketiga benda tersebut mempunyai fungsi atau kegunaannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Oke, pertama di sini kita akan mempelajari lebih jauh tentang situs dari situs Duplang sendiri. Itu pertama ada dolmen. Dapat kita lihat dolmen ini ada sebuah bongkahan batu sebagai meja yang ditombang oleh 4-6 batu dengan bagian bawah berupa sebagai kubur batu, atau dapat kita istilahkan dolmen ini pada zaman prasejarah itu adalah kuburan untuk masyarakat pada zaman itu sendiri. Kemudian di sini ada batu menhir atau biasa disebut dengan palus. Batu menhir ini sendiri terbuat dari batu andesit yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk memuja roh para leluhur, di mana batu ini digunakan atau dibuat pada zaman megalitikum. Oke, yang terakhir ini adalah batu kenong. Batu kenong ini adalah jenis peninggalan megalitik dengan ciri khas tertentu yang penyebarannya di wilayah Jember bagian utara dan Bondowoso bagian selatan. Terbagi atas 2 jenis batu kenong, yaitu batu kenong tunggal dan yang berfungsi sebagai tempat persembahan kepada arwah atau roh. Dan yang kedua yaitu batu kenong kembar sebagai penunjuk dolmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan juru kunci dari situs Duplang ini sendiri, dengan Bapak siapa boleh? Pak Sudarman. Bapak Sudarman ya. Abdurrahim nama asli. Nama aslinya Bapak Abdurrahim, dipanggilnya? Ya. Dipanggilnya? Pak Sudarman. Pak Sudarman. Nah, sekarang tugas saya ini saya operalihkan kepada anak saya ini. Tapi kalau ada pengunjung dari segala penjuru
Iya. Ya narasumbernya tetap saya. Gitu Pak Darman ya. Iya. Oke. Bapak kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang situs ini sendiri Oh, ya, oke. secara umum. Ya. Jadi sekarang perlu saya menjelaskan sejarahnya situs Duplang. Iya, Iya. benar. Benar, Bapak. Situs Duplang ini asal mulanya bukan situs. Mhm. Jadi di sini ini asal mulanya hutan rimba belantara. Oleh bapak saya direkes ke Surabaya, langsung bapak saya ini mendapat surat rekes cap macan. Maka dari itu lokasi Sembah Lardono ini bukan situs. Lokasi Sembah Lardono ini sampai ke kuburan purba sebelah barat itu namanya Rondo Kuning. Ini karena hutan rimba dibabat oleh bapak saya. Bapak saya ini mendapat surat rekes cap macan. Makanya sesudah selesai, bapak saya ini menghabiskan sapi 8 ekor. Dijual untuk biaya babat itu. Makanya sesudah selesai, langsung didatangi Pak Kades Kamal almarhum yang bernama Pak Sarpiat. Jadi surat perintah bapak yang dari Surabaya itu dirampas. Lahan yang telah ditebang habis itu tidak diperbolehkan dikerjakan untuk bapak. Demikian. Bapak saya langsung diam di gazebo ini di depan. Diam di situ, mendirikan rumah. Bapak saya ini cagaknya dari bambu, lambangnya pun dari bambu, atapnya juga dari bambu. Sesudah demikian yang dikerjakan bapak hanya lokasi Sembah Lardono ini, kurang lebih 1 hektar. Jadi yang dinamakan Sembah Lardono, sembah ini tempat pemujaan orang purba, termasuk zaman Megalitikum, zaman sebelum mengenal tulisan. Nah, sesudah demikian Sembah Lardono ini mulai diketahui masyarakat sekitar. Lama-kelamaan di depan ini, di depan halaman saya ini, langsung ditanami pohon jati milik perhutani. Sesudah berumur 40 tahun ditebang habis. Selesai penanaman hutan jati pertama, langsung ulangan. Waktu ulangan itu bapak saya kerja muli di situ. Jadi waktu penanaman pohon jati kedua kali muncul saya. Pada tahun 1938. Jadi Sembah Lardono ini mulai diketahui masyarakat sekitar Duplang Kamal pada tahun kelahiran saya, ditambah penanaman pohon jati yang pertama 40 tahun, berarti 1978. Mulailah Sembah Lardono ini diketahui masyarakat sekitar situ. Nah, akhirnya banyak masyarakat sekitar sini datang ke Sembah Lardono ini kalau punya keluarga sakit parah. Mereka itu punya niat asalkan keluarganya yang sakit parah itu bisa cepat sembuh tanpa diobati, langsung mengadakan selamatan ke Sembah Lardono ini. Tiap hari Sabtu dan Selasa. Itu rutin.
tiap hari Sabtu dan Selasa. Ini pertanyaan ya Bu. Iya. Menurut Ibu ada nggak rencana perkembangan wisata di situs Duplang? Sangat ada. Kalau Duplang Bengkulu Ya ini loh, pengen menambah ekonomi untuk masyarakat sini. Ya itu mau usaha apa gitu kalau di sini. Tapi untuk kontribusi masyarakat di sini terdampak nyata apa gimana Ibu? Apa emang secara pribadi Ibunya aja atau emang kompak seluruh masyarakat emang pengen mengelola ini, pengen mengembangkan ini? Cuman sebagian aja. Sebagian aja. Iya, sebagian aja. Jadi nggak semua ikut Tapi gitu yang ya dekat Bu? situs aja gitu. Kalau yang nggak dekat situs karena nggak tahu kalau situs itu gimana ceritanya itu nggak tahu. Jadi kayak perlu perkembangan supaya mereka tahu tuh gitu. Pengennya saya seperti itu. Jadi, Tapi caranya gimana? jadi mohon maaf, berarti masyarakat yang agak jauh dari sini kurang tahu juga terkait dengan apa Situs ciri-cirinya apa ya Cuman tahunnya itu kalau di sini tempat sakral gitu aja. gitu aja. Iya, tahunnya memang seperti itu. Kalau yang lain-lain nggak ada yang tahu. Secara detailnya kurang tahu. Iya, kurang tahu. sejarah-sejarahnya itu kurang tahu ya Bu? Kurang tahu, iya. Cuman tahu di sini ini tempat sakral. Kira-kira menurut Ibu nilai-nilai historis yang masih terdapat sampai sekarang itu apa aja Bu? Maksudnya stories itu yang gimana? Kayak nilai tradisi gitu loh, yang masih Berjalan. ya masih berjalan. Selain kayak tadi yang udah dijelasin kan kayak apa tadi? Iya makan itu, makan bersama. makan bersama. Apa itu? Ya makan bersama kayak Iya. apa tadi. Selain itu apakah masih ada lagi gitu? Kayak ini selamatan satu suro setiap 1 tahun sekali. Ya, biasanya itu tiba-tiba datang rombongan dari kadang ya dari Batam, kadang dari Bali. Tolik dan Haji Bendong. Dari luar Jember itu. Iya dari luar Jember. Hah? Biasanya itu WA dulu ke saya, Mbak saya tolong dibikinin jenang satu suro. Ya tak bikinin. Ditaruh di sekelilingnya menhir itu jenang satu suro sama jenang merah putih gitu. Sama kembang-kembang terus sama ini. Kalau orang dulu kan enggak pakai dupa. Kalau sekarang sudah pakai dupa semua, mayoritas pakai dupa semua. Kalau dulu ini pakai, kalau orang dulu nanaknya itu pakai tungku kan, pakai kayu Iya. dibakar. Terus setelah itu kan ada bara apinya. Lah ambil genting, bara apinya itu diambil, ditaruh di atas gentingnya. Baru kemenyannya itu ditaruh di atas bara apinya itu. Kalau sekarang sudah mayoritas pakai dupa semua sudah. Biar ringan palingnya, biar enteng Biar enggak. cepet. Biar cepet. Nggak ribet. Iya. Tapi kalau orang sini masih tetap itu. Soalnya Tetap memang pakai- tradisi kan. Iya. Jadi Kalau orang Jawa pakai dupa memang bawa sendiri. Jadi situs itu selain tempat wisata untuk dipelajari tapi juga masih digunakan. Iya, masih digunakan. Masih aktif ya? Iya, masih aktif. Saya kira dulu masih cuma ya dirawat seperti itu aja. Iya. Biasanya itu ngambil hari-hari tertentu, misalkan Selasa sama Sabtu. Iya. Kenapa kok ngambil hari Selasa dan Sabtu? Karena hari tersebut diyakini oleh masyarakat sini itu sah. Karena Selasa dianggap sah di depan tuh katanya itu kata depannya itu sah gitu ya. Terus Sabtu juga Iya. sah juga. Biasanya itu kalau makan-makan ke sini pagi jam 5 itu sudah ada di sini, sudah kumpul di sini. Kalau nggak pagi, sorenya. Biasanya kan kalau Selasa itu hari Senin sore itu sudah datang ke sini. Biar lebih afdol, katanya orang-orang sini itu biar lebih afdolnya gitu. Berarti memang itu ya kegiatannya dimulai sore ya dari sore. Sore sampai pagi. Semalaman. Oh, bukan semalaman gitu. Sorenya datang ya pulang. Iya gitu. Terus Selasanya datang lagi gitu ya. Bukan yang orang satu ini, bukan, lain lagi. Tapi kalau gitu mayoritas masyarakat sini terlibat. Iya terlibat. Saya yang sering dipanggil ke sana, Mbak, ayo makan bareng di sana, doa bareng sama Bapak. Punya rezeki saya makan bareng di sana. Maaf kalau doa seperti itu untuk
nenek moyang atau untuk Iya, untuk nenek moyang Untuk ya. nenek moyang? Iya. Kalau dulu doanya itu pakai kejawen, sekarang sudah pakai doa-doa muslim semua. Sekarang. Kemarin ada ini ya anak yang dari yayasan bilang gini ke saya, Bu, berarti di sini ini orang-orangnya warga sini ini sirik ya, Bu, kan menyembah batu. Jangan bilang gitu, karena leluhur kita belum punya agama. Kita loh, neneknya kamu tuh dulu, kamu belum tahu nganut agama apa, belum tahu karena nggak ada agama masih. Lah, coba ya dipikirkan lagi. Kalau tempat sucinya orang sekarang itu di mana? Di Mekah, Bu. Lah di Ka'bah itu apa? Saya gitu. Batu, makanya saya gitu. Tapi coba tahu sejarahnya batu itu mungkin kamu nangis ya gitu. Karena kita harus menghargai, menghormati leluhur kita. Kalau nggak dihargai kasihan kan. Kalau nggak ada orang dulu nggak mungkin ada orang sekarang ya gitu. salah satu bentuk pelestarian. Iya, iya. Berarti cuma sebagai perantara itu. Iya, betul. Yang menyembuhkan tetap yang kuasa. Jadi, situs Duplang merupakan salah satu warisan budaya Jawa Timur. Situs Duplang menawarkan pengalaman sejarah dan budaya yang berharga. Sembah Ladono, area situs Megalitikum, memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat purba di Jawa Timur. Sembah Ladono merupakan nama lain terdahulu dari situs Duplang. Tradisi lokal seperti ritual makan bersama dan kisah turun-menurun yang dijaga juru kunci menambah kekayaan nilai budaya situs ini. Kunjungan ke situs Duplang merupakan kesempatan untuk memahami sejarah, tradisi, dan perjuangan masyarakat dalam melestarikan warisan mereka.